Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santrinya tadi salamnya kelihatannya kurang menggema gitu. Saya ingin ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru jawaban yang mantap. Tapi Rasulullah pernah bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Maka supaya ganjil, saya tambah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah khassahum min ibadihi wa asma'ahum ladhidha khitabih wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati semua tamu-tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami cintai, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Modern Darul Khair. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Santriwan santriwati sekalian yang berbahagia, kalian wajib yakin 100% bahwa nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar untuk urusan dunia dan akhirat kita. Karena dengan nikmat ini kita semuanya nanti hidup bahagia. Dan tanpa nikmat ini semua manusia akan menderita ketika sudah menuju akhirat. Maka mari kita jaga nikmat ini, jangan sampai pernah lepas dari kita. Kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pagi hari ini, siang hari ini, sampai detik ini kita juga masih diberi nikmat Allah yang paling besar untuk urusan dunia kita, yaitu nikmat sehat. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar untuk urusan dunia itu dibandingkan nikmat sehat. Dengan sehat, semua kenikmatan dunia bisa kita nikmati. Tapi kalau kita tidak punya sehat, selesai sudah. Coba adik-adik bayangkan, kita punya mobil yang mewah, punya istana yang makrong-makrong, punya harta yang tersimpan, kan gitu ya. Semuanya kita miliki, tapi kita ada di UGD, kondisinya koma. Itu semua nikmat dunia habis, itu nggak ada yang bisa. Tapi dengan sehat, kita sumuk nggih, panas, itu juga harus disyukuri, berarti kalian sehat. Kalau seperti ini kok kademen lah, ini demam, ini jangan-jangan kena COVID nanti malam. Ini kalian bersyukur karena kemeringat, itu menunjukkan bahwa kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan ini nikmat yang terbesar. Mari kita juga gunakan nikmat ini, mumpung kita sehat, mumpung kita masih muda, kita gunakan kesempatan dan nikmat sehat ini untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita mendengar beberapa hari belakangan ya, sebagian saudara kita ada yang terkena musibah di daerah Lumajang, itu Gunung Semeru. Tim kita ya, saya kira dari Ngelipar pun juga sudah ke sana. Tim kita juga sudah ke sana
alhamdulillah ikut membantu ya semampu kami. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan keringanan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengar juga di Makassar pun juga ya, berita yang terakhir juga, mudah-mudahan apa itu musibah-musibah yang ada ini peringatan dari Allah sekaligus ujian bagi kita. Mudah-mudahan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, tadi saya pondok saya kesebut sama Ustadz Arif juga dari Pondok Imam Zuhodo. Mengapa saya sebutkan di sini? Karena ada kaitannya dengan Jogja. Jadi Pondok Pesantren Imam Zuhodo itu mana kaitannya dengan Jogja? Ada. Imam Zuhodo itu kiai, salah satu gurunya Pakubuwono keempat. Jadi salah satu gurunya Pakubuwono keempat Kasunanan Surakarta itu adalah Kiai Imam Zuhodo, dan beliau diberi babat alas. Maka kampung saya itu kampung Wonorejo, dulu Wono saiki Rejo. Jadi dulu Halutan, sekarang Rejo, Wonorejo. Itu yang babat alas Kiai Imam Zuhodo. Maka pesantren kita pun juga dinamai dengan Pesantren Imam Zuhodo. Lalu apa hubungannya dengan Jogja? Ternyata bapak-bapak ibu-ibu, dari bapak saya itu saya mendapatkan silsilah keluarga kita, keluarga kami yang mayoritas di Wonorejo itu ternyata itu semuanya keturunan dari Mbah Imam Zuhodo ini, dan Mbah Imam Zuhodo ini keturunan keempat dari Hamengkubuwono kedua. Jadi kalau Hamengkubuwono kedua ada dua nama di bawahnya, terus yang keempat itu Zuhodo itu. Nah kita ternyata di kampung kita itu kebanyakan dari Zuhodo yang ternyata juga ada hubungan dengan Hamengkubuwono kedua. Tapi saya nggak paham yang lain-lainnya, tapi silsilahnya demikian. Itu ternyata ada hubungannya dengan Jogja. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, juga santriwan-santriwati sekalian yang berbahagia, ini kelihatannya saya diberi waktu berapa? 3 jam atau 4 jam ini? Karena duduk ini artinya suruh ngomong lama ini. Kalau berdiri kan setengah jam wis kesel ini. Tapi dikasih duduk itu biar 5 jam kelihatannya. Saya lihat ini tadi baru jam 9:30 ya. Kurang sedikit. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa meluangkan waktu untuk memberikan tausiah kepada pengurus-pengurus IPM yang hari ini tadi kita saksikan sudah dilantik. Untuk periodenya saya tadi agak rancu tadi. Tadi ini kalau ditulis itu 2021-22, tapi yang tercatat itu 23. 23 ya? 2 tahun atau 1 tahun? 2 tahun? 2 tahun ya? 1 tahun. Tadi ada 23, 2 saya nggak tahu. Salah baca atau salah tulis saya nggak tahu. Tapi kalau tidak salah memang kalau ranting itu 2 tahun ya. Tapi ini ranting khusus. Kalau di pesantren itu kalau 2 tahun itu nanti kepurungan kelas 5-6, nanti kalau 2 tahun habis, nanti yang adik kelasnya nggak dapat bagian nanti untuk regenerasi. Maka biasanya setiap tahun berganti seperti itu. Ya mungkin ini yang ini 21-22 ini 2021-2022 karena di pesantren di pelajar biasanya 1 tahun lebih padat dari ranting biasanya yang 2 tahun, tapi kegiatannya jauh lebih padat dari ranting di luar ranting khusus pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, santri-santri sekalian yang berbahagia, jadi temanya ini santri IPM. Saya bikin temanya ini kan cukup menggelegar ini, tapi saya sederhanakan, kalian itu santri IPM karena pengurus IPM tapi dari kalangan santri, supaya mudah diingat. Kalau orang Jawa itu senengane otak adik gaduk, jadi diotak adik supaya gaduk. Nah ini santri itu nek diotak adik gaduk itu maknanya apa ya? Kalian santri pengurus IPM, karena tidak semua pengurus IPM itu santri. Nah kalian di sini santri yang juga merupakan pengurus IPM, mestinya punya nilai lebih, harus punya nilai lebih. Saya bikin 2 otak adik gaduk terkait dengan santri supaya nanti mudah kalian ingat.
Di utak-atik Gathuk itu gen gampang diingat. Yang pertama santri itu dari kata ahsan. Tri itu 3 bahasa Inggris ya. Maksake banget kelihatannya itu. Ahsan tri. Jadi mix antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Karena biar keragamannya kan ada. Karena kadang-kadang sekarang ini apa itu keragaman itu kalau kita tidak hadapi dengan bijak itu menjadi memperuncing. Kadang-kadang orang-orang yang dianggap ke Arab-Araban tapi nggak pernah ke Inggris-Inggrisan ya. Kalau pakai dasi itu jadi ya ke Inggris-Inggrisan. Tapi pakai celana cingkrang itu ke Arabannya. Ini mudah-mudahan kita mix ini ahsan tri. Ini kita menggunakan bahasa Arab dan Inggris di mix supaya tidak ada apa itu salah paham di antara kita. Jadi nggak ada masalah. Itu keberagaman itu kalau kita hadapi dengan bijak itu baik. Ahsan tri. Ahsan itu artinya yang terbaik kan ahsan. Tri itu dalam 3 hal. Maka santri itu harus ahsan dalam 3 hal. Untuk menjadi santri itu kalau kalian belum ahsan dalam 3 hal, kalian belum menjadi santri. Yang pertama adalah ahsan hatinya. Hatinya itu ahsan. Setiap aktivitasnya selalu diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas. Hatinya ahsan. Apapun kemanapun kita berkegiatan, kita selalu mengikhlaskan kegiatan kita yang kita lakukan ini lewat hati kita untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahsan di dalam lisan. Lisan kita juga yang ahsan. Jadi kalau kita gambarkan itu mestinya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Seorang mukmin itu kamathalin nahlah, seperti apa itu nahlah. Nahlah itu apa? Lebah. Jadi akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban, kan gitu kan? Jadi yang dimakan itu yang thayyib-thayyib, yang dikeluarkan pun juga madu. Yang dikeluarkan lisannya yang keluar itu harus madu. Kita jangan mengeluarkan racun, jangan mengeluarkan kotoran. Karena banyak sekali anak-anak muda sekarang yang ucapannya itu yang keluar kotoran-kotoran. Nauzubillahi min dzalik. Tapi santri khususnya di sini mestinya yang keluar dari mulutnya itu bukan kotoran tapi madu, seperti yang dikeluarkan oleh lebah. Maka dalam berucap harus menjaga. Ini diridhai enggak ini oleh Allah? Ini hoax atau tidak ini? Ini benar atau tidak? Itu harus benar-benar kita memiliki ahsan di dalam lisan kita. Yang ketiga, ahsan dalam perbuatan. Jadi ahsan di dalam perbuatan kita. Perbuatan yang kita lakukan itu selalu memberikan kemanfaatan, bukan merusak. Nah ini mestinya ahsan tri itu kita memiliki 3 ahsan itu tadi. Ini untuk santri otak-atik Gathuk yang pertama. Yang mudah-mudahan dengan memiliki 3 ahsan ini kalian menjadi santri yang matang. Kemudian saya otak-atik Gathukkan lagi santri ini kalau ditulis dengan bahasa Arab. Jadi kalau santri itu kalau ditulis dengan bahasa Arab itu apa? S itu berarti sin ya. Kemudian yang kedua kalau san itu yang kedua itu hurufnya nun. Tri itu berarti ada ta, ada ra, ya saya tambah ya, nah, supaya lengkap. Santri, sin, nun, ta, ra, dan ya. Ini supaya diingat sama santri. Karena apa itu menulis santri dengan bahasa Arab, lah ini akan saya gunakan untuk otak-atik Gathuk yang kedua. Santri dimulai dari kata sin. Apa itu yang dimaksud dengan sin? Sin itu adalah satirul aurah. Apa itu satirul aurah? Satirul aurah itu artinya menutup aurat. Maka seorang santri dia harus benar-benar mampu menutup auratnya, menjaga auratnya. Artinya menjaga kehormatannya. Kalau beberapa saat yang lalu terdengar ada pondok pesantren yang kehormatannya rusak karena apa? Seorang ustadz yang tidak mampu menjaga kehormatan, ya mudah-mudahan itu tidak ada di pondok pesantren kita. Kalau ada di Imam Soto seperti itu langsung tidak pakai apa itu tidak pakai surat apa namanya peringatan 1-2, tidak SP-SP langsung dikeluarkan.
Kalau terkait dengan LGBT, terkait dengan apa itu kehormatan seperti itu, kita sudah sampaikan jangan sampai terjadi seperti itu, karena santri itu harus satrul aurah, menjaga auratnya, menjaga kehormatannya. Maka saling menjaga ini yang pertama harus dimiliki oleh seorang santri. Kalau laki-laki itu auratnya mana ya? Perut, pusar sampai lutut, begitu. Ada ikhtilaf memang di kalangan ulama. Saya cenderung bahwa aurat laki-laki itu dibagi dua. Kalau waktu sholat itu antara pusar sampai lutut. Tapi kalau di luar sholat itu sebagian paha kelihatan tidak apa-apa. Mengapa? Menariknya begini. Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang bersama dengan para sahabat, masuklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mengucapkan salam, dijawab Rasul, waalaikumsalam, duduk. Datang lagi sahabat yang lain, Umar bin Khattab, assalamualaikum wahai Rasul, dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam. Tapi yang ketiga datang sahabat Utsman bin Affan, assalamualaikum wahai Rasul. Ternyata Rasul menutupkan sebagian apa itu paha beliau yang terbuka, tersingkap, tutup, baru waalaikumsalam. Jadi dua sahabat yang pertama Rasul langsung jawab, tapi ketika Utsman bin Affan mengucap salam, Rasul langsung menutup sebagian paha beliau yang tersingkap, kemudian mengucapkan salam. Ternyata kasus ini diperhatikan benar oleh istri beliau yaitu Aisyah. Sehingga Aisyah bertanya, wahai Rasul, mengapa ketika Abu Bakar, Umar mengucapkan salam engkau biasa saja, begitu Utsman kok engkau tutup itu yang tersingkap sedikit dari paha engkau itu? Maka Rasul menjawab, wahai Aisyah, yang namanya Utsman itu jangankan kok saya, malaikat saja malu kepadanya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pelajaran yang kita ambil apa? Di luar sholat ini tadi kan. Jadi Rasul sedang bersama para sahabat tadi, di luar sholat tersingkap sebagian paha beliau. Ternyata Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar pun tidak di apa-apa. Ini menunjukkan sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting ya jangan kemudian mentang-mentang sebagian paha nyancut kayak pakai celana pendek yang ketat, ya tidak. Ya paling tidak separuh paha paha itu sudah tertutup, itu untuk di luar sholat. Karena di dalam hadis yang lain ketika Rasul berperang itu juga sebagian paha beliau itu tersingkap, jadi tidak ada masalah. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau di pesantren peraturannya pakai training, itu tentunya lebih menjaga aurat kita. Kemudian kalau wanita jelas, kalau di Muhammadiyah kita memahami aurat wanita itu selain wajah dan telapak tangan. Jadi wajah ini bukan bagian aurat dan telapak tangan ini juga bukan bagian dari aurat. Nah, selain itu dijaga apa itu auratnya supaya kita terjaga kehormatan kita. Yang kedua, santri tadi sinya basatirul aurah. Yang kedua, nun naibul ulama. Jadi santri itu naibul ulama. Santri itu wakilnya para ulama yang akan mewakili para ulama. Maka kalian-kalian ini nanti paling tidak di awal-awal itu, nanti kalau Ustadz Arif diundang kemana setelah terlalu sibuk nggak ada waktu, nanti mewakilkan santri-santri yang terbaik, kamu mewakili saya, kamu mewakili saya. Itu dulu seperti itu juga. Dulu waktu saya SD itu saya diajak bapak saya kemana-mana isi pengajian tuh ya untul aja ikut itu, memperhatikan suasana begitu. Lama-lama kalau udah bisa, karena mondok disuruh ganti, ini saya nggak bisa ngisi pengajian, kamu yang ganti. Memang asalnya di nanti mengganti peran yang sudah sepuh, pengurus-pengurus PDM yang sekarang sudah sepuh-sepuh ini nanti sebentar lagi sudah tidak mampu kemana-mana lagi. Siapa yang akan mewakili kalian nanti para santri ini? Maka kalian disebut naibul ulama, akan menjadi wakilnya para ulama-ulama. Maka apa itu harus kalian persiapkan sebagai wakil, harus mempersiapkan diri. Memang ada istilah al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu harus utamakan dari amal. Ilmu dulu dikuasai, baru dari ilmu yang dikuasai itu kita beramal. Karena santriwan-santriwati yang berbahagia di dalam beramal ini untuk mendapatkan akhirat itu berbeda dengan ujian. Kalau orang ujian multiple choice gitu ya,
ujiannya A B C D, ora ngerti jawabane. Sopo ki jawabane iki? Wis pokoke anggap aja D. Kira-kira bisa benar nggak itu jawabannya? Bisa benar, kalau benar ya ada nilainya itu. Tapi kalau di dalam beragama, kalau kita untuk mencari akhirat itu raiso. Kita tanpa ilmu tak adik gadok itu benar tidak benar dianggap tidak benar kalau kita tidak punya ilmu. Maka harus punya ilmunya dulu, baru setelah ilmunya ada kita beramal itu menggunakan ilmu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al ilmu qoblal amal. Maka kalau kalian perhatikan, Allah ketika memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam itu kepada umat, ayat yang pertama turun bukan aqimus sholat, tapi iqra. Apa itu belajar tadi? Ada hubungannya dengan nun wal qalam tadi. Iqra, bacalah. Bacalah itu dia mempelajari, belajar, menuntut ilmu. Karena begitu mengenal Allah, ma'rifatullah, ketika diperintah sholat, oh saya harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita belum mengenal Allah, tahu-tahu suruh sholat, menghadap siapa? Bingung kita nanti. Nah itulah al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu dikuasai, nanti kita beramal itu berdasarkan ilmu yang sudah kita kuasai dan kita miliki dengan benar ini. Nah, itulah pentingnya al-ilmu qoblal amal. Santriwan santriwati sekalian yang berbahagia, jadi sudah satirul aurah. Nun itu tadi apa? Naibul ulama. Yang tak sekarang, tak tarikul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ini untuk anak muda itu penting, meninggalkan kemaksiatan ini. Karena kalau nasihat Imam Al-Ghazali itu, kalau anak muda itu harus menguatkan takutnya, tapi kalau sudah sepuh yang dikuatkan berharapnya. Ar-roja wal khauf ini. Jadi anak-anak muda itu khaufnya harus dikuatkan daripada ar-rojanya. Tapi kalau sudah sepuh-sepuh yang dikuatkan ar-roja, al-khaufnya dikurangi. Karena itu untuk ketenangan jiwa. Jadi kalau anak-anak muda itu rojaknya yang kuat, itu nanti maksiat urusan belakangan akhirnya begitu loh. Kan dia muda itu masih panjangan, urusan belakangan ini khaufnya kurang. Tapi kalau khaufnya kuat, ini nanti bisa masuk neraka ini. Saya berzina, waduh merokok ini. Kalau khaufnya muncul, insya Allah kalian akan bisa terjaga atau jauh dari kemaksiatan. Tapi kalau sudah sepuh ya jangan banyak khaufnya, diperbanyak harapannya. Meskipun kita banyak dosanya, tapi dengan apa itu ibadah kita, amal kita yang bismillah kita sudah niati untuk mencari Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Jadi ini ada keseimbangan. Anak-anak muda kuatkan khaufnya. Kalau kita menguatkan khaufnya, insya Allah kita mau beraktivitas itu yang penting orang menjadikan kita masuk neraka. Nah seperti itu insya Allah kita punya rambu-rambu, sehingga pasti kalau kita sudah punya rambu seperti itu, kita akan terjaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah Rasulullah ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Rasul pernah ditanya tentang apa yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk surga itu apa? Ternyata dijawab oleh Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa, taat kepada Allah, wa husnul khuluq, dan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak yang benar bagaimana? Akhlak yang dicontohkan Rasul. Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya kadang-kadang santriwan-santriwati sekalian yang berbahagia, ada istilah kan, apa itu, ada moral, ada etika, ada akhlak. Ini bedanya apa ya? Ada moral, ada etika, ada akhlak. Menarik. Memang untuk membedakan ketiganya itu agak rumit, Tapi ketika saya membaca beberapa literatur, saya cukup tertarik dengan membedakan ketiganya itu dari sumbernya. Jadi membedakan apa itu moral, etika, atau akhlak itu dari sumbernya. Jadi kalau moral itu sumbernya adalah nilai-nilai masyarakat setempat, itu moral. Jadi moral itu sumbernya apa? Nilai-nilai masyarakat setempat. Jadi kalau orang Jogja di sini ke pantai itu ya, mana ini? Pantainya banyak sekali itu.
ke Parangtritis gitu ya, itu kalau nanti pakai hanya celana pendek itu yang cewek itu ya, itu dianggap apa itu wanita bermoral nggak itu? Gila nih tenang kan gitu loh. Umpamanya ibu-ibu mbak-mbak ke pantai itu hanya pakai apa itu baju renang itu loh, itu kan gila nih itu. Tapi kalau di Eropa nggak apa-apa, itu biasa saja itu, karena di sana standar moralnya berbeda. Jadi masyarakat ini menganggap itu biasa, tapi naik kita orang biasa itu. Ini standarnya standar masyarakat setempat. Maka apa orang timur dengan orang barat itu, masyarakat timur barat itu beda dalam standar moral, itu kadang-kadang berbeda. Kalau etika itu sumbernya adalah logika, akal. Jadi logika atau akal, nah, itu etika. Maka etika ini agak seragam ini karena logika. Tapi etika ini di atas hukum. Artinya orang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Tapi kalau orang melanggar hukum pasti dia melanggar etika. Maka di dunia kerja itu ada kode etik. Nah, karena kode etik ini belum tentu dia melanggar hukum. Tapi kalau hukumnya dilanggar pasti etikanya dilanggar. Tapi kalau etika dilanggar meskipun belum melanggar hukum. Jadi kalau ada pemimpin anak-anak itu dadi neng dindi, mungkin secara hukum nggak ada masalah. Tapi mungkin secara etika kok kita rapati etis ya, itu etis masalahnya, itu bukan masalah apa itu hukum, tidak melanggar hukum, tapi etikanya saja yang kurang lah, kira-kira seperti itu. Lah kalau akhlak ini sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah menggunakan, lah makanya kalau moralnya moral Islam itu moral tapi sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Etika Islam etika tapi sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini kita sebut dengan istilah al-akhlak. Nah, ini apa itu? Ini hanya sekedar apa itu kajian-kajian, masih bisa diperdebatkan, masih bisa didiskusikan. Jadi santri tadi apa? Sinnya itu satirul aurah, nunnya itu naibul ulama, kemudian taknya itu tarikul ma'asi. Tadi ditanyakan apa yang paling banyak menjadikan orang masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Maka bahkan Rasul pun ketika apa itu suatu saat pernah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang benar kepada Allah, bagaimana akhlak kepada Al-Quran. Kalau kita tahu Al-Quran firman Allah tapi kita menentang Al-Quran, punya akhlak enggak? Enggak punya. Kalau kita meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ini wakilnya Allah yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu dari Allah, kok kata-katanya kita tolak, itu kita punya akhlak nggak terhadap Rasul kita? Nggak punya akhlak. Itulah akhlak luar biasa. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada Nabi Muhammad, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri sendiri. Kalau kita tahu berbuat zina itu menyebabkan kita berdosa besar, bisa masuk neraka, kok kita lakukan, itu zalim nggak terhadap diri sendiri? Zalim itu, maka dia tidak punya akhlak terhadap dirinya sendiri. Itu maka harus punya akhlak terhadap dirinya sendiri. Kepada sesama muslim, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, sesaudara, bahkan kepada yang non muslim pun agama kita sudah mengajarkan bagaimana kita memiliki akhlak yang baik terhadap mereka, bahkan terhadap alam, terhadap hewan, itu sudah diajarkan. Maka itulah Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena kalau akhlak yang mahal luas ini kita pahami dengan baik, insya Allah menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan sahabat tadi dilanjutkan, wa su'ila an aktsari ma yudkhil nasa an-nar. Rasul juga ditanya, wahai Rasul, apa ya perkara yang paling banyak menjadikan orang itu masuk neraka, sing kayak menyebabkan kebanyakan manusia masuk neraka, itu apa? Ini yang harus kalian jaga juga. Apa jawaban Rasul? Al-fam wal farj. Dua hal itu, al-fammu wal farju. Al-fam itu mulut. Dan maka tadi sudah di awal saya katakan asantri itu asanul lisan, asan dalam masalah lisan, itu mulutnya kita harus menjaga. Karena banyak sekali terjadi pembunuhan perang itu dimulai dari mulut. Kalau yang berperang sing kelah itu saya dengan Ustadz Arif paling guru teman-teman.
Tapi kalau yang apa itu adu mulut itu presiden kita dengan presiden negara mana kan gitu, itu sama-sama punya kekuatan senjatanya, akhirnya terjadi perang. Itu biasanya dimulai dari mulut juga, itu ribut, oh nggak bisa diselesaikan, akhirnya senjata keluar. Maka mulut itu harus benar-benar kita menjaga. Maka sebagai seorang muslim yang harus keluar dari mulut kita yang baik-baik, yang menenteramkan, yang menyatukan, bukan yang memecah, bukan yang membuat onar dan lain sebagainya. Ini yang harusnya kita. Yang kedua, al-farid tadi sudah saya sampaikan, itu masalah kemaluan. Ini juga ternyata banyak yang menjadikan seseorang itu masuk neraka. Maka mudah-mudahan mari kita jaga mulut kita, maka kita jaga kemaluan kita, kehormatan kita. Mudah-mudahan dengan menghindari dua hal itu tadi, artinya terhindar dari kemaksiatan lewat dua hal tadi, insya Allah kita banyak harapan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri itu sudah tak, ini roknya itu apa? Ra'isul ummah. Ra'isul ummah itu pemimpinnya umat. Jadi santri ya mestinya harus jadi Ra'isul ummah. Bahkan kalau kalian ketahui, Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu bukan orang awam, itu orang alim semuanya itu. Jadi itu santri-santri juga bahasa kita itu, santri yang menjadi pemimpin. Bayangkan itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar pantas untuk memimpin apa itu untuk dunia, dia juga pantas untuk memimpin sholatnya. Bahkan ketika para sahabat waktu itu, mengapa kok yang dipilih itu Abu Bakar As-Siddiq? Karena ketika Rasul sakit, itu Rasul sering meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya menjadi imam. Maka para sahabat langsung mengukur, ini untuk urusan akhirat kita, Nabi Muhammad menyerahkan kita kepada Abu Bakar. Pantaslah kalau urusan dunia kita itu kita serahkan kepada sahabat Abu Bakar. Itu gampang saja cara berpikirnya itu. Jadi Abu Bakar itu ya Ra'isul ummah, benar itu. Dia seorang alim tapi juga menjadi seorang pemimpin. Nanti kalau pemimpin itu orang-orang yang mu'alim ini, insya Allah akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia khususnya ke depan. Maka mari apa itu santri-santri ini tadi menjadi generasi-generasi, silahkan kalian mewarnai Indonesia ini mudah-mudahan dengan warna yang semakin sejuk, dengan warna yang semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juga ilmu itu dicabut oleh Allah itu dengan tidak kemudian orang yang berilmu ilmunya dihilangkan, dicabut oleh Allah, tidak. Dalam hadis disebutkan kan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi. Kan gitu. Allah ketika ingin mencabut ilmu itu bukan ilmunya dicabut dari seorang hamba. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman. Sehingga kalau tidak ada satupun yang alim memahami, tidak ada ulamanya satupun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia itu akan memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh, tidak tahu ilmu. Fasu'ilu, maka ketika mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka menjawabnya tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka akan sesat dan juga menyesatkan. Ini peringatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, al ilmu qabla al amal. Jadi para pengurus IPM tadi di ma'had ini dilengkapi dengan ilmu yang luar biasa, tafaqquh fiddin yang luar biasa. Nanti insya Allah ilmu yang sudah diambil dari ma'had ini akan bisa diterapkan untuk merubah peradaban, memperbaiki peradaban yang apa itu kurang. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir tadi ya tadi yusilul khaira ilal ghair, menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau kita sudah punya ilmu, punya kebaikan dalam diri kita, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, tularkan kepada orang lain kebaikan-kebaikan itu, maka itu akan menyempurnakan kebaikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru santri itu, belum IPM, Mbak Nibis ngantuk kabeh. Ini sampai berapa menit lagi nih? Tadi saya jam 9.20, ini sudah jam 10 kurang 10 menit lagi itu ya, sampai jam 10. Takutnya nanti pada tidur semuanya.
Saya tambah 10 menit lagi. Apa itu jam 10 kurang 10 ini, biar jam 10 pas. Kemudian IPM, ini baru santrinya kata ini IPM. IPM itu seperti yang saya santri tahu, IPM itu salah satu urtum yang ada di Muhammadiyah. Karena saya juga punya pengalaman sedikit. Tapi alhamdulillah santri saya Ustadz Arif itu sudah melampaui saya ini. Ketua pimpinan wilayah ya, pemuda Muhammadiyah. Daerah. Apa itu Kabupaten Gunung Kidul. Baik. Kalau saya itu di Sukoharjo itu wakil ketua pimpinan daerah, membidangi tarjih dan tablik. Juga kalau di MUI itu di Komisi Fatwa, jadi sekretaris Komisi Fatwa. Kalau di Jawa Tengah saya tahu-tahu pernah diminta untuk jadi ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Jawa Tengah. Tahu-tahu di Bel, Ustaz Solahuddin datang ke Semarang, tahu-tahu diminta untuk apa? Jadi ketua majelis. Masya Allah saya nggak punya pengalaman, saya nggak bisa menjawab. Tapi saya tanya kepada bapak saya, gimana Pak? Di Muhammadiyah itu siap memimpin dan siap dipimpin. Dapat amanah, Bismillah. Akhirnya dengan berat hati saya akhirnya mengizakan. Sampai di sana jadi saya juga minta kalau bisa anggota dulu saja, tetap tidak diterima. Akhirnya tetap harus jadi ketua Majelis Tarjih. Periode kedua saya mengajukan diri, saya sudah 5 tahun jadi ketua, mohon saya bisa jadi anggota sekarang. Diterima tapi sebagian, bukan ketua lagi tapi masih wakil. Tapi ya alhamdulillah kalau jadi wakil itu rada enteng sih. Ketua itu 5 tahun berat sekali, menjadi ketua Majelis Tarjih. Saya mengikuti Munas Tarjih 2 kali, 27 itu di Palembang, yang ke-28 itu di Jogja sebelum Muktamar Makassar itu sempat mengikuti 2 Munas Tarjih yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Adik-adik sekalian yang berbahagia, jadi IPM itu organisasi otom di lingkungan Muhammadiyah yang memang khusus untuk kalangan pelajar. Maka memang ini pelajar. Tapi karena Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka IPM itu harus benar-benar menjadi kader, calon-calon yang akan menggantikan yang sudah sepuh-sepuh nanti, pemimpin-pemimpin di Muhammadiyah, kader-kader yang sudah ada itu untuk apa? Menjadi penggerak untuk Islam. Artinya semua gerakannya harus bernafaskan Islam, tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Semua gerakannya harus untuk dakwah. Maka membangun Darul Khair ini dalam rangka untuk dakwah juga. Apa? Untuk mencetak kader-kader dai-dai yang nanti akan tentunya mencerahkan umat. Karena adik-adik sekalian, kalian harus bangga menjadi dai. Karena menjadi dai itu adalah pekerjaannya Rasul. Ya ayyuhar Rasul, inna arsalnaka syahidau wa mubashirau wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajam munira. Itu kan, jadi Allah menahbiskan Nabi Muhammad itu untuk memberi kabar berita gembira bagi yang taat, memberi peringatan bagi yang tidak mau taat kepada aturan Allah, dan memberikan sirajam munira, cahaya yang mencerahkan. Jadi bahasa pencerahan, mencerahkan Muhammadiyah itu dari ayat ini, sirajam munira, menjadi cahaya yang mencerahkan. Maka mudah-mudahan dakwahnya Muhammadiyah ini dakwah yang sirajam munira, merupakan cahaya yang mencerahkan, tidak membuat gelap tapi membuat terang, membuat jelas semuanya mana yang benar, mana yang salah, sehingga umat mudah untuk menentukan, oh saya harus mengikuti yang benar, saya harus meninggalkan yang salah. Jadi IPM kader-kader penggerak dalam dakwah juga tajdid, ini yang paling penting. Saya berharap sekali santri-santri yang juga termasuk yang pengurus IPM ini juga dalam bertajdid itu mumpuni. Karena di Muhammadiyah itu mau tidak mau kita tetap minim terkait dengan para ulama itu. Saya berharap nanti lahir dari pondok pesantren modern Muhammadiyah Darul Khair ini
kader-kader ulama yang kelasnya bisa mungkin seperti Ustaz Arif di daerah menjadi kader tarjih di daerah, atau mungkin di luar, bahkan saya berharap nanti di tingkat nasional ada satu umpamanya ketua majelis tarjih tingkat nasional siapa, lulusan dari Darul Khair. Alhamdulillah, berarti dulu yang saya sampaikan diperhatikan sama santri-santri dan semangat untuk mentajdid diri, untuk bertafakuh fiddin, untuk mentajdid. Karena bahasa tajdid itu santriwan santriwati yang berbahagia itu bahasa Rasul. Rasul pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu, mengutus lihadhil ummah, untuk umat ini, likulli ra'si mi'ati sana, setiap awal 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, yang akan selalu mentajdid untuk umat itu agamanya umat itu. Jadi Allah akan mengutus setiap 100 tahun itu mujaddid. Apalagi Muhammadiyah sudah 109 tahun ya, ini sudah mulai 100 kedua. Mudah-mudahan lahir lagi mujaddid generasi yang kedua tadi, mudah-mudahan akan bisa mencerahkan umat ke depan. Tajdid, apa itu gerakan tajdid? Gerakan tajdid itu kalau kita bagi menjadi dua, ada tajdid salafi, ada tajdid kholafi. Tajdid salafi terkait dengan ibadah, ini Islam dalam arti yang statis. Maka kalau ditanya Islam itu agama yang statis atau dinamis, Islam adalah agama yang statis sekaligus dinamis. Di mana letak statisnya? Letak statisnya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah mahdhah. Semua nabi yang diutus oleh Allah, ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Agama tauhid itu sampai hari kiamat satu. Inna dina indahul Islam, maka sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu masalah tauhid satu, statis, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ibadah mahdhahnya yang diajarkan Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat nggak boleh berubah. Sholat subuh harus 2 rakaat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Itu statis dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Tapi dalam masalah muamalah, al-umur ad-dunyawiyah, inilah Islam dalam arti yang dinamis. Selama itu membawa kemanfaatan, membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari ajaran Islam, maka itu bagian dari yang boleh diinovasi. Maka dalam masalah duniawiyah, al-umur ad-dunyawiyah, Islam itu sangat dinamis. Kita perlu inovatif, kita perlu pengembangan, modernisasi, tapi tetap berprinsip kepada aturan-aturan pokok agama kita. Ya, mudah-mudahan kita memiliki jiwa tajdid ini yang siap. Masalah ibadah akidah kita satukan, tidak boleh melanggar, itu sudah pakem dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-umur ad-dunyawiyah kita kembangkan seluas-luasnya sehingga bisa mencerahkan umat, bisa memberikan kemanfaatan seluas-luasnya untuk umat. Mudah-mudahan anak-anak IPM kita ini mulai dari sekarang sudah menumpuk ilmu di Mahat ini, sekaligus di kalangan adik-adiknya sudah menyebarkan ilmunya ini, dilatih dulu untuk kalangan pelajar. Dan mudah-mudahan nanti setelah itu akan semakin luas kepada masyarakat secara umum, sehingga akan menjadikan masyarakat di Indonesia khususnya ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, mohon maaf kalau terlalu panjang yang saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.